Tapi saya menghargai Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini dari sekian banyak PKS yang kita undang. Saya percaya saudara yang sudah duduk di tempat ini adalah orang-orang yang memang Tuhan pilih dan Tuhan mau lakukan sesuatu yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Itu sebabnya kita siang hari ini berkumpul dan saya juga menyadari bahwa Ibu Saudara tentu ada di antara kita yang sudah menjadi PKS, sudah menjadi pemimpin mungkin sekian waktu lamanya, ada yang mungkin baru, ada yang mungkin tengah-tengah. Jadi sebelum dimulai, boleh nggak saya sedikit survei saja di antara saudara yang sudah menjadi PKS atau PA atau tim kepemimpinan Komsel, ada di antara Anda yang sudah lebih dari 10 tahun menjadi PKS, terus lebih dari 10 tahun PKS PA, lebih dari 10 tahun. Boleh angkat tangan? Lebih dari 10 tahun. Baru Bu Korma doang? Lebih dari 10 tahun? Senior sekali ya. Jadi harusnya udah sangat expert ini ya dalam dunia perkomselan ya. Coba antara 5 sampai 10 tahun. Antara 5 sampai 10 tahun, boleh angkat tangan 5 sampai 10 tahun? Ya memang dari wajah itu kelihatan ya. Semakin tambah masa pengalamannya, kayaknya wajah teraniayanya makin kelihatan. Enggak bercanda ya. Oke, 2 sampai 5 tahun. Range-nya 2 sampai 5 tahun. Yang di bawah 2 tahun menjadi PKS, di bawah 2 tahun menjadi PKS. Terus yang nggak angkat tangan berapa tahun ya? Selama-lamanya. Lebih dari, ya tadi udah lebih dari 10 tahun, 10 tahun lebih. Oke, hari ini kita belajar apa yang kita bisa lakukan dengan Komsel yang kita pimpin. Kita selama setahun sudah di-equip kurang lebih 3-4 kali pertemuan, tapi saya percaya setiap pertemuan Tuhan mau berbicara sesuatu yang berbeda. Itu sebabnya para pemimpin siang hari ini menetapkan kita akan belajar 3 esensi utama yang kita sudah, mungkin beberapa di antara saudara sudah tahu, terutama yang jadi PKS sudah lama sekali, mungkin sudah tahu, tetapi kita akan mengulang dan kita akan mempraktekkan ulang lagi. Jadi khusus di sesi saya akan banyak sekali praktek nanti, supaya nggak tidur semuanya. Jadi kita akan langsung praktek. Nah, kita akan belajar esensi dari Komsel adalah perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kalau kita bikin Komsel itu gunanya adalah supaya orang berjumpa dengan Tuhan. Termasuk kita sendiri juga berjumpa dengan Tuhan sebagai pemimpinnya. Ya, kalau kita bikin Komsel nggak membuat orang berjumpa dengan Tuhan, itu nggak ada bedanya kayak kita bikin kelompok-kelompok di luar sana. Ya, tapi saya berasa ini lagunya Korea banget ya. Jadi sedih sekali saya ya. Jadi mungkin boleh nanti waktu mau worship diiringinnya ya. Saya berasa tiba-tiba kayak Hawa, siapa itu? SNSD. Ya. Nah jadi gara-gara SNSD lupa mau ngomong apa. Jadi tujuan dari kita bikin Komsel, kenapa kita berkomsel adalah kita menolong orang, membawa orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Tanpa perjumpaan dengan Tuhan, maka Komsel itu tidak ada bedanya dengan pertemuan-pertemuan yang lain. Nah makanya teman-teman sore hari ini kita ngecek apakah Komsel kita ini hanya sekedar perjumpaan dengan manusia atau ada perjumpaan dengan Tuhannya. Nah bagaimana kita bisa tahu teman-teman di Komsel kita ini sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah mengalami Tuhan. Gimana kita taunya? Nah maka kita sore hari ini belajar ada 3 perjumpaan atau ada 3 pengalaman yang menjadi indikasi bahwa kita itu mengalami Tuhan. Yang pertama adalah love encounter, kita mengalami kasih Kristus lewat Komsel. Yang kedua adalah truth encounter, kita mengalami perubahan diri di dalam kebenaran. Nah, yang ketiga adalah power encounter, kita mengalami ada kuasa di dalam Komsel itu. Komsel yang sehat adalah Komsel yang terjadi 3-tiganya. Jadi setiap kali kita berkumpul ada love encounter, ada truth encounter di situ, ada power encounter. Itulah yang membuat orang itu bertumbuh terus. Makanya teman-teman coba cermati pertumbuhan kerohanianmu sampai hari ini. Dari pertama kali saudara bertobat sampai hari ini, pasti ada 3 unsur ini yang terjadi dalam hidup saudara. Kenapa? Karena kalau orang cuma ngalamin love encounter doang, ya, cuman berasa aduh Tuhan sayang banget ya sama saya, aduh Tuhan itu penuh kasih, aduh saya diterima apa adanya, aduh saya merasa kayak hidup ini kayaknya aduh aman sekali. Nah tapi gak pernah diberikan truth encounter, nanti dia hidupnya akan terus lama-lama nyedot. Kenapa? Karena dia merasa disayang, lama-lama dia terus akan nyedot terus. Kenapa? Karena yang membuat kita mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan itu kalau ada kebenaran yang mengubah kita. Nah makanya ada yang namanya truth encounter. Tapi kalau Komsel itu isinya cuma truth encounter terus, wah pengajaran terus ya, apalagi PKS-nya jenis tipikal pengajar ya. Setiap kali Komsel judulnya PA, pendalaman Alkitab.
gitu kan. Wah, bahasa rohani, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Jawa, ya, bahasa manapun ya kan dibahas ya kan. Truth encounter, tapi nggak pernah ngalamin love encounter, nggak pernah ngalamin power encounter. Nanti lama-lama kita jadi kayak sekolah ya kan, apal knowledge, tahu tentang Tuhan tapi nggak pernah ketemu Tuhan. Nah, tapi kalau itu komsel isinya power encounter terus, wah isinya nubuat terus ya, apa-apa dikit bernubuat, apa-apa dikit doain, tumpang tangan, orang disuruh tumbang, nggak tumbang ditumbang-tumbangin. Bukan? Pokoknya pengennya power encounter terus, tapi nggak pernah ada truth-nya. Nah itu juga berbahaya. Nah makanya yang paling sehat adalah komsel itu ngalamin tiga-tiganya. Nah sore hari ini kita belajar bagaimana caranya supaya di komsel kita 3 perjumpaan atau pengalaman dengan Tuhan ini terjadi secara seimbang tiga-tiganya. Ya, jangan sampai komsel kita hanya kuat di love encounter atau kuat di power encounter atau kuat di truth encounter, tapi tiga-tiganya kita mengalami. Para PKS tidak boleh berkata begini, wah Pak, saya itu bukan jenis orang yang melo-melo, ya. Saya orangnya itu sangat pengajaran, jadi saya itu nggak bisa melo-melo nyembah Tuhan, ya merenung-merenung, terus berasa-berasa kayak gimana, enggak. Jadi kalau saya love encounter nggak bisa, memang saya komsel saya itu kerjaannya saya ajar terus ya. Saya kasih mereka PR baca 10 pasal, ya, sehari 10 pasal, nanti minggu depan kita bahas satu kitab, ya. Itu namanya sekolah teologi ya bro, bukan komsel. Nah saudara, jadi nggak bisa kita PKS berbicara, wah saya ini orangnya nggak bisa kalau suruh pengajaran, saya orang hubungan. Makanya di komsel kami nggak ada pengajaran. Ya, yang mengajar Yesus saja sendiri langsung nanti di hidup masing-masing. Nggak bisa saudara, tiga-tiganya harus terjadi. Itu sebabnya ada yang namanya tim kepemimpinan sel. Kenapa? Karena Tuhan bergerak lewat karunia masing-masing. Memang ada yang nanti menolong komsel itu bisa mengalami Tuhan lewat love encounter. Ada yang menolong komsel itu mengalami lewat truth encounter. Ada yang menolong komsel itu lewat power encounter. Nah, saya selama 20 menit, tidak panjang-panjang, saudara, akan share kepada Anda bagaimana supaya komsel kita bisa mengalami love encounter. Simpelnya gini, saya nggak mau banyak teori, simpelnya gini. Saudara pikirkan satu jenis makanan apa yang saudara rasa itu makanan udah kayak makanan surga. Yang kalau saudara makan itu untuk beberapa detik saudara sepertinya lagi ada di surga. Itu makanan sangat gitu banget. Coba saudara pikirkan ya, sekaligus yang belum makan siang biarin. Ya. Coba saudara pikirkan satu makanan apa sepanjang hidupmu yang kau ketika dari lahir sampai sekarang, makanan ini tuh kayaknya aduh, kalau gue makan tuh kayaknya aduh surga di dunia muncul untuk sesaat. Ya. Saya diberikan kesempatan kemarin nyoba satu makanan namanya Kobe beef saudara. Jadi daging sapi khusus dari wilayah Kobe. Konon katanya ini tidak diekspor keluar dari wilayah Jepang katanya ya. Jadi kalau ada orang katanya makan Kobe beef di Indonesia itu katanya selundupan gitu ya. Nah saudara yang membuat Kobe beef ini berbeda sama sapi lain apa? Karena ternyata Kobe beef ini kerjanya tiap hari dimasak saudara. Dimasak, terus minumnya minum sake. Wah, jadi bayangin saudara sapinya dikasih refleksi, kemudian minum sake. Terus kemudian di jam-jam tertentu disetelin musik-musik tertentu. Wah, jadi nggak tahu mungkin Hillsong, What a Beautiful Name ini. Makanya kayaknya sapinya happy banget gitu ya. Saudara waktu saya nyoba makanan ini, saudara wah itu saya merasa seperti ada di surga untuk surga para sapi maksudnya. Ya, untuk sepersekian detik. Kenapa saudara? Karena dagingnya itu rasanya kayak makan puding. Kan harusnya kalau kita makan daging itu kan ada tekstur, terus ada kenyal-kenyalnya, terus ada kayak gigit-gigitnya gitu ya. Tapi waktu makan ini saudara yang terjadi adalah saya kayak makan puding. Kempiar banget gitu kan. Terus kemudian aduh udahlah tak tergambarkan gitu kan rasanya. Nah saudara waktu saya mengalami ini, saya punya pengalaman ini nih. Karena ini pengalaman begitu unik, karena ini pengalaman begitu jarang saya jumpai dan tidak setiap saat saya bisa mengalami ini. Maka ketika ada orang membuka topik tentang makanan saudara, barusan ada acara event seminar lalu makan siang sama pembicara dan narasumber. Dia nyinggung makanan saudara. Langsung saya cerita ini juga. Pak sudah pernah belum makan Kobe beef? Maklum ya, orang norak kan gitu ya. Baru kesempatan bisa makan sekali diceritain kemana-mana. Tapi maksud saya gini saudara, kalau saudara ini punya pengalaman unik,
luar biasa, di luar hal yang terjadi pada umumnya setiap hari, ketika ada orang yang memicu tentang kaitannya sama itu, saudara itu kayak ngatahan untuk, lu pernah gak ngalamin kayak gini? Nah, saudara, kunci dari sebuah komsel, kalau kita para pemimpin sudah gak pernah ngalamin love encounter dengan Tuhan, itu sebabnya saudara waktu datang ke komsel, saudara kayak orang bingung. Kenapa saudara? Karena kalau saudara ngalamin Tuhan setiap hari, saudara bisa merasakan kasih Tuhan bagaimana memelihara hidup saudara, sampai dulu sampai sekarang, bahkan dalam seminggu saja, di kerjaan saudara, saudara bisa lihat penyertaan tangan Tuhan, saudara bisa lihat Tuhan lakukan mujizat buat hidupmu, saudara bisa lihat bagaimana Tuhan memakai saudara berkata-kata, itu semua pengalaman yang unik gitu. Saudara. Maka ketika saudara datang komsel, ada yang memicu sedikit aja. Misalkan, aduh gue lagi bete nih. Saudara kayak ada orang memicu, gue habis makan steak nih. Lu pernah gak makan Kobe beef? Gitu saudara. Karena saudara nangkep gak maksud saya? Saudara nangkep maksud saya? Nah makanya kuncinya pertanyaannya sore hari ini adalah begini saudara. Kita ini masih ngalamin love encounter dengan Tuhan gak sih? Saudara jadi orang Kristen, saudara ini masih ngalamin pribadi Tuhan yang nyata gak sih dalam hidupmu? Kalau enggak, itu sebabnya saudara kita itu kebingungan menghadapi anak-anak komsel kita. Karena sebenarnya simple loh. Bahkan saudara mungkin bukan jenis orang yang bisa berkhotbah dengan bagus pun. Tapi kalau saudara punya pengalaman yang kuat dengan Tuhan, nanti saudara datang komsel, semua ucapan-ucapan anak komsel itu kayak jadi pemicu. Aduh kerjaan gue, bos gue lagi gini. Lu pernah gak sih? Gue pernah tuh ngalamin tuh ketika gue diomelin bos gue ya. Tiba-tiba Tuhan itu kayak ngomong sesuatu di hati gue bikin jadi, yang membuat hati gue tuh jadi tenang banget. Nah saudara kayak eager untuk menyampaikan pengalaman love encounter itu dengan Tuhan. Nah maka kunci yang pertama adalah saudara, kita para pemimpin harus ngalamin love encounter dulu dengan Tuhan saudara. Karena kalau kita gak ngalamin itu semua, saya percaya loh, saudara mau di-equip model kayak gimana ya. 7 langkah memultiplikasikan komsel. Ya. 3 cara membuat anak komsel ketagihan. Gitu kan. 4 langkah membuat anak komsel tidak bisa pindah komsel lagi sampai mati. Gitu kan. Saudara dilatih berbagai teknik, skill dan cara. Tapi kalau saudara nggak pernah ngalamin langsung, saudara itu percuma. Itu percuma saudara. Makanya yang paling penting sore hari ini, saya ingin mengajak saudara kembali mengalami love encounter. Kenapa saya tadi tanya berapa yang sudah 10 tahun lebih menjadi PKS, berapa yang sudah 5 tahun lebih jadi PKS, berapa yang 2 sampai 5 tahun menjadi PKS. Karena begini saudara, semakin lama, ini menurut pengamatan saya, semakin lama usia kekristenan kita, kita cenderung menjadi semakin sulit merasakan hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Karena waktu Anda tadi pertama kali bertobat, hal-hal yang sedikit luar biasa bagi saudara itu sangat luar biasa. Contoh, saudara nyembah Tuhan. Padahal nyembahnya biasa aja, tapi karena saudara baru ngalamin, saudara tuh kayak, Tuhan baik banget, Tuhan baik banget. Tapi karena sudah 10 tahun saudara begitu, saudara jadi kayak, ya gue tahu sih Tuhan baik sih. Tapi ya gitu deh. Jadi problem orang Kristen lama tuh begini, butuh sebuah mujizat yang sangat besar, untuk membuat kita itu jadi kayak, nah ini baru Tuhan nih lah, emang yang kemarin siapa? Sudah nangkep maksud saya enggak? Ini PR kita kenapa? Semakin lama kita menjadi orang Kristen, kita jadi tumpul perasaan dan pengalaman kita, saudara. Kadang-kadang bahkan Tuhan bekerja dalam hal-hal yang biasa saja, kita sudah nggak ngalamin Tuhan lagi. Padahal saudara, love encounter, kasih Tuhan, saya belum punya anak, saya bukan orang tua. Saudara yang orang tua dan punya anak, saudara pasti tahu persis bahwa ekspresi saudara kepada anak-anak saudara tidak setiap detik dinyatakan dengan hal yang besar kan? Coba tanya Darwin, nggak mungkin Darwin itu setiap hari selama 10 kali dia beliin kado yang paling spesial untuk Dave atau untuk Daryl. Nggak mungkin. Monumental aja kalau dia lagi ulang tahun atau kalau dia lagi apa. Tapi apakah dia nggak mengasihi anaknya? Enggak, kasihnya muncul dalam bentuk apa? Ya daily life. Cuman ketemu Dave aja, Dave gimana Dave hari ini? That's the expression of love dari orang tua kepada anaknya. Tapi karena ini sudah terlalu sering digituin, dia nggak merasakan itu kasih lagi buat dia. Problem kita para pemimpin seringkali itu kayak gitu.
Sehingga kita nggak menganggap ada hal-hal yang luar biasa lagi terjadi di dalam diri kita. Dan kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kapan kau lakukan yang dahsyat di Komsel ini Tuhan? Tuhan, kapan kami mengalami kasih-Mu? Loh padahal Tuhan, nah saudara nangkep maksud saya? Padahal Tuhan terus menerus menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tapi karena kita udah gak menganggap itu sesuatu yang luar biasa, kita berdoa, Tuhan nyatakan kasih-Mu lagi Tuhan. Kami pengen ngalamin love encounter lagi Tuhan. Saudara berharap tiba-tiba kayak ada angin kencang. Terus saudara kayak ada bayangan menyelimuti. Terus saudara merasakan ketenangan gitu kan. Terus kemudian ada guncang-guncang sedikit. Dan saudara, nah ini nih Tuhan di tengah-tengah kita. Bukan itu gempa saudara. Saudara justru harus cepat-cepat keluar dari gedung itu. Saudara nangkep maksud saya gak? Nah ini, makanya kenapa kita back to esensi lagi saudara. Terutama bagi saudara yang semakin lama jadi orang Kristen. Saya menantang loh sore hari ini saudara. Gini, permasalahan kita orang Kristen lama nih begini, pemimpin terutama. Gini, waktu worship mulai dinaikkan, kalau orang baru kenal Tuhan, itu mereka kayak ngerti nih. Ini waktunya nih ketemu Tuhan nih. Makanya mereka langsung wajahnya kayak pepaya Bangkok. Tapi coba amatin orang-orang Kristen lama. Bahkan di tengah sesi praise and worship aja kita bisa. Terus kemudian kalau ditanya, enggak kok saya nyembah Tuhan kok. Tenang aja, kan nyembah Tuhan gak harus gitu kan. Wow, kan mulai pinter kan firman Tuhannya kan. Sudah, saya bukannya gak ngebolehin kayak gitu-gitu, saya pun kadang kayak gitu. Tapi maksudnya gitu, hati kita tuh tahu kapan kita sudah berhenti mengagumi Tuhan. Dan kapan kita masih feel excited gitu kalau ketemu dengan Tuhan. Nah makanya challenge saya begini loh, saya tahu saudara, setiap kali ada pengumuman CLE, terus kita nambahin again, gitu saudara. CLE, perasaan baru kemarin CLE, kok udah CLE lagi aja, padahal perasaan kita 4 bulan atau 3 bulan sekali, udah lama ya. Tapi saudara berasa kayak, aduh bisa gak sih setahun sekali aja CLE itu, saya ngerti saudara. Kenapa? Karena memang kita kayak sudah, ya semua sudah biasa, udah gak ada yang luar biasa lagi. Maka challenge saya sore hari ini saudara, gak lama-lama saya ngomong begini loh saudara. Coba letakkan semua pengetahuan kekristenanmu yang bertahun-tahun itu, dengan semua teori yang sudah pelajari selama ini. Coba letakkan semua itu, dan sisakan cuma satu aja, Tuhan yang menyelamatkanmu. Cuman sisakan itu saja. Nah, ada 3 cara orang itu untuk ngalamin Tuhan. 1, lewat worship. Kenapa? Karena waktu orang menyembah Tuhan di dalam atmosfer penyembahan, rohnya bersatu dengan roh Tuhan. Pada saat kita bersatu dengan roh Tuhan, kita berjumpa dengan roh Tuhan, kita berkasih-kasihan dengan roh Tuhan, di sanalah orang bisa ngalamin love encounter. Makanya saudara, praise and worship di dalam komselmu itu bukan untuk nunggu orang datang telat. Belum pada ngumpul nih, yuk kita nyanyi dulu yuk. Saya sangat mengharamkan itu saudara. Makanya sekarang saya berusaha keras pertemuan-pertemuan korporat. Kalau memang kita gak niat memuji Tuhan dalam bentuk praise and worship, gak usah ada praise and worship. Oh tapi kan nanti yang datang masih belum komplit semua. Ya kita nyanyi deh 5 lagu, kan pasti komplit kalau 5 lagu. Ya 4 lagu 80%, 3 lagu 60%, 2 lagu 40%, 1 lagu baru 20%. Kayak tadi kita baru 20%. Ya, enggak peduli saudara, karena bukan untuk itu kita nyanyi. Saudara mesti paham loh, saudara ini pemimpin mesti paham gini. Pada detik kita berkata, aku mau nyembah Tuhan dalam sesi praise and worship. Itu berarti rohmu akan berjumpa dengan roh Tuhan dan berkasih-kasihan dengan dia. Nah maka saudara harus mengajarkan kepada anak-anak komselmu, kenapa sih kita nyanyi? Bukan karena kita terlalu gembira terus kita nyanyi-nyanyi ya. Bukan karena kita, ya kalau nggak nyanyi kayaknya kurang greng gitu ya. Mesti nyanyi dulu, ada loh pembicara yang mesti nyanyi dulu ya saudara ya. Kalau nggak dapet gitu kan. Kita nggak gitu saudara. Kita nyanyi karena kita tahu ini salah satu kesempatan untuk kita ketemu Tuhan secara privately. Secara privately. Nah kalau Anda sebagai pemimpin punya kesempatan untuk ketemu Tuhan privately, dan lo nggak menganggap itu sebagai sebuah kesempatan yang istimewa dan luar biasa, tidak heran komsel kita itu sulit sekali mengalami love encounter. Sudah nangkep maksud saya nggak? Makanya kita pemimpin mesti terlatih gini loh, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, pada waktu kita tahu, Tuhan ada di sini dan aku mau berjumpa dengan dia. Nah itu mesti langsung cerek. Itu. Yang kedua, kita berjumpa dengan Tuhan melalui apa?
perenungan tentang apa yang dia lakukan kepada kita dan apa yang dia bisa lakukan untuk kita. Waktu kita ngerenungin, kita ingat kembali, Tuhan dulu waktu saya merit, aduh udah amsyong, hampir gak bisa merit. Tuhan tiba-tiba dengan mujizat membiayai pernikahan saya. Aduh, saya merasa langsung, Tuhan sayang banget ya sama saya ya. Terus saya bayangkan apa yang dia bisa lakukan, yang kayak gitu aja dia bisa lakukan. Dia bisa lakukan apa untuk hidup saya? Saya merasa langsung semakin mengalami love encounter itu. Nah saudara, makanya di dalam Komsel, salah satu yang saudara bisa coba adalah ajak untuk mereka tuh merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup mereka. Dan apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup mereka. Kemudian yang ketiga, bagaimana orang ngalamin kasih Tuhan lewat orang lain. Lewat sesamanya. Makanya saudara, sore ini kita punya waktu 8 menit, kita mau praktek. Cara prakteknya gini, saya minta saudara membuka Alkitab saudara dan kita membaca Mazmur pasal 23. Saya tahu semua sudah hafal ayatnya, tapi kita baca lagi. Nah boleh Korea mulai main. Saudara, impresi saya berkata ada beberapa di antara saudara yang datang ke sini sebenarnya sudah dalam keadaan tidak ingin datang. Tapi karena saudara pemimpin maka saudara terpaksa datang di sini. Tapi Tuhan mau merefresh hatimu saudara. Karena itu waktu membaca ayat ini saya tahu saudara itu udah baca ayat ini berkali-kali. Tapi waktu saudara baca ayat ini, saudara visualisasikan begini loh. Tuhan adalah gembalaku. Saudara rasain, kalau ada yang nuntun kita itu udah gak ngerti apa-apa, kita tenang-tenang aja dituntun. Dan kita gak akan mungkin kesasar. Dia menuntun kepada air yang tenang. Saudara rasain, air yang tenang, aduh masalah duit, masalah cicilan yang belum dibayar, barusan di PHK, barusan kemarin diomelin sama anak Komsel, mereka bilang saya PKS yang gagal. Tapi itu nggak ada tuh di situ karena itu tempat yang tenang banget. Saudara rasakan, waktu saudara baca ayat ini saudara sambil rasakan. Waktu nyampe kepada melewati lembah kekelaman dan Tuhan tidak meninggalkan. Saudara rasakan ketika keadaannya itu begitu mengerikan, mencekam. Dan saudara pikir saudara sendirian, tapi saudara bisa dengar ada langkah. Sebuah person yang lain di situ. Ternyata Tuhan melangkah bersama saya. Saya bisa rasain di pundak saya ada yang pegangin saya. Padahal tempatnya gelap, nggak ada siapa-siapa.